nggak sih kamu merasa terjebak di tengah lingkaran pertemanan yang sebenarnya nggak kamu banget? Pengen nolak ajakan mereka, tapi takut dibilang nggak asik atau malah dikucilkan. Gimana sih caranya agar tetap jadi orang baik dan punya prinsip tanpa harus kehilangan teman dan jadi ansos? Yuk kita bedah bareng-bareng. Halo semuanya, masa remaja dan mahasiswa itu emang fase paling seru buat eksplorasi. Tapi, jujur aja, di fase ini juga tekanan buat ikut arus kuat banget. Masalahnya, kadang arus itu membawa kita ke hal-hal negatif, mulai dari kebiasaan buruk sampai perilaku yang sebenarnya bertentangan sama hati nurani kita. Kita sering terjebak antara pengen fit atau menjaga nilai-nilai yang kita yakini. Fenomena ini nggak jarang bikin kita stres. Di satu sisi kita butuh koneksi sosial, di sisi lain ada rasa bersalah kalau kita ikut-ikutan hal yang salah. Masalahnya bukan cuma soal nakal atau enggak, tapi soal kehilangan kendali atas diri sendiri hanya demi pengakuan orang lain. Dampak pergaulan kurang sehat itu nyata loh. Selain merusak fokus belajar dan karir, dampak psikologisnya jauh lebih dalam. Kamu bisa kehilangan jati diri saat kamu terus-terusan mengabaikan kata hati dan kelompok, kesehatan mentalmu dipertaruhkan. Kamu bisa merasa hampa meskipun ada di tengah keramaian. Nah, secara ilmiah ada alasannya kenapa nolak teman itu susah banget. Menurut penelitian Lawrence Steinberg, otak remaja dan dewasa muda punya sistem reward yang sangat sensitif kalau ada teman sebaya di sekitar kita. Artinya, keberadaan teman bikin otak kita lebih fokus pada kesenangan instan daripada resiko jangka panjang. Inilah yang bikin peer pressure terasa begitu berat secara biologis. Kita juga sering melakukan yang namanya konformitas. Ingat nggak eksperimen terkenal dari Solomon Asch? Penelitian itu membuktikan kalau orang cenderung ikut memberikan jawaban yang salah satunya karena nggak mau beda dari kelompoknya. Jadi, keinginan buat sama itu emang sifat dasarnya manusia, tapi bukan berarti nggak bisa dikendalikan. Disinilah peran self-control atau kontrol diri yang masuk. Menurut penelitian Roy B. Muster dan kawan-kawan, kontrol diri itu ibarat otot. Semakin sering dilatih, semakin kuat. Karakter kamu bukan ditentukan oleh siapa temanmu, tapi oleh keputusan apa yang kamu ambil saat tekanan itu datang. Orang dengan karakter kuat biasanya punya kompas internal yang lebih stabil. Terus, apa kita harus musuhin semua teman yang kurang baik? Enggak juga, kamu tetap bisa berteman dengan siapa saja tanpa harus terwarnai oleh perilaku mereka. Kuncinya adalah menjadi pengamat yang aktif, bukan pengikut yang pasif. Kamu hadir secara fisik, tapi punya batasan mental yang jelas. Tips pertama, pasang batasan. Kamu nggak perlu ceramah ke temanmu, cukup katakan, sorry ya gue nggak ikut kalau bagian itu, gue ada urusan lain, atau gue skip dulu ya kalau buat yang itu. Konsisten adalah kunci. Kalau kamu konsisten menolak satu hal, lama-lama mereka bakal paham dan gak akan maksa lagi. Tips kedua, coba jadi trendsetter positif. Kadang-kadang teman-temanmu juga sebenarnya capek sama pergaulan itu, tapi mereka nggak berani memulai perubahan. Saat kamu berani menunjukkan bahwa nggak ikut-ikut itu oke, kamu secara nggak langsung memberi ruang buat teman-teman yang lain untuk melakukan hal yang sama. Tips ketiga, jangan cuma punya satu lingkaran pertemanan. Punya lingkaran cadangan yang sehobi atau sevisi itu sangat penting banget. Itu bikin kamu nggak merasa kiamat seandainya kalau kelompok utama kamu mulai menjauh karena kamu punya prinsip. Lingkungan ini yang bakal nge-recharge energi positifmu. Jadi intinya adalah menjadi baik itu keren, menjaga prinsip itu bukan berarti kamu sok suci atau sombong, tapi bentuk penghargaan tertinggi buat diri kamu sendiri. Kamu punya kendali penuh atas hidupmu, bukan teman-temanmu, bukan juga tren yang lagi lewat. Kamu tetap bisa asyik, tetap bisa bergaul, tapi tetap punya rem yang pakem. Sebelum video ini berakhir, coba deh tanya ke diri kamu sendiri. Selama ini, apakah kamu milih teman karena kamu merasa nyaman atau cuma karena takut kesepian? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like kalau video ini bermanfaat. Dan subscribe biar kita bisa terus belajar bareng. Saya Asisa, tetaplah jadi versi terbaikmu. See you!